Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Hermayanti yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun Aulia Zahra Ramadhani, Muhammad Hikmal R, dan Subhan. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pemilihan algoritma. Ada algoritma Dijkstra's jika negatif, Bellman-Ford jika graf dengan bobot negatif, Floyd-Walsh mencari jalur terpendek semua pasangan simpul untuk graf kecil. Johnson mencari jalur terpendek antara semua pasangan simpul untuk besar dan panjang. A. Mencari jalur terpendek dari satu sumber ke satu tujuan jika heuristik yang baik tersedia. Bidical search mencari jalur terpendek dari satu sumber ke satu tujuan untuk graf besar dengan jalur terpendek. Kedua yang termasuk Bidirock search, BV, mencari mendalam yang dilakukan ke tetangga terlebih dahulu untuk mengecek apakah itu target yang dituju atau bukan. Jika bukan, maka cek ke tetangga lain, DVS. Pencarian mendalam sampai pada akar yang dimulai dari sebelah paling kiri dan jika sampai akar masih belum mendapatkan target, maka cari ke tetangganya. Dan lakukan langkah seperti sebelumnya, yaitu melakukan pencarian sampai akar terdalamnya. Next. BVS, Burst First Search. Algoritma ini mengeksplorasi semua simpul pada kedalaman saat ini sebelum berpindah ke simpul pada tingkat kedalamannya berikut. BVS dimulai pada simpul tertentu dari sebuah graf dan mengunjungi simpul tersebut sebelum berpindah ke tetangga dari ke tetangganya. Proses ini berlanjut hingga semua simpul data graf kunjungi. Berikut cara kerja BVS. 1. Memulai dengan memasukkan titik awal ke dalam antrian dan tandai sebagai telah dikunjungi. 2. Selagi antrian belum kosong, lakukan hal berikut. A. DQW sebuah simpul dari depan antrian. B. Kunjungi titik DQW. C. NQW semua simpul tetangga dari simpul yang belum dikunjungi dan tandai sebagai Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang dibawakan Saudari Irma tadi. Jadi, di sini kita dapat lihat sebuah contoh kasus di mana pencarian jarak terdekat Arad Berstrike berikut ini adalah peta Rumania. Dalam menyelesaikan kasus ini, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Ya, berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk sederhana. Algoritma BERT-FIRST adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level sebelum n plus 1. Dalam penyelesaian kasus di atas, kita dapat gambarkan graf di atas melalui bentuk tree node. Paling kiri memulai dari jarak terdekat yaitu Z, lalu berurutan ke S dan T. Kita dapat lihat pada gambaran pohon tree berikut ini. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara saya, yaitu Hikmal. Eh, di sini ada contoh kasus. Tadi saudara saya sudah menjelaskan bahwa eh, contoh kasus ini yaitu pencarian root dengan BFS, yaitu dengan memeriksa setiap level mulai dari level N atau level 1, baru dilanjutkan ke level N plus 1, hingga target atau goalnya ditemukan. Meski begitu, yang dihitung pada akhirnya bukanlah jarak yang ditempuh untuk mencari target, namun rute yang dipilih adalah rute yang terhubung ke target, yaitu ASFB. Oleh karena itu, BFS memerlukan banyak memori untuk menyimpan sebuah menyimpan semua simpul dalam satu pohon, dan ini menjadi salah satu kekurangan CSS. Lanjut. Nah, dari hasil pencarian di atas, maka ditemukan jarak yang dipilih dari arat keyboard set dengan menggunakan algoritma BS, yaitu di mana jalur dari contoh kasus tadi yaitu A, S, dan B. Di mana dia jalurnya atau path-nya yaitu 140 tambah 9 tambah 200 sama dengan 400 km. Terus lanjut. Adapun sedukotnya yaitu yang pertama kita inisialisasi antrian dan set yang dikunjungi, di mana antrian query yang diinisialisasikan dengan menyimpan pasangan dalam kurung start node, koma kurung siku start node, di mana start node itu adalah simpul awal dan kurung siku start node adalah jalur yang berisi hanya simpul awal. Terus dilanjutkan dengan sebuah set, yaitu visit set diinisialisasikan untuk menyimpan simpul-simpul yang telah dikunjungi. Terus yang kedua yaitu proses antrian. Selama antrian tidak kosong, algoritma akan terus melakukan proses berikut. Yang ketiga yaitu dengan query dan cek simpul saat ini, di mana mengambil pasangan current node dalam kurung current node, path dari antrian menggunakan operasi deploy. Jika current node adalah goal node, kembalikan path sebagai hasil karena telah menemukan jalur ke simpul tujuan. Terus yang keempat, ambil simpul yang dikunjungi, di mana jika current node belum ada di set, tambahkan current node ke set untuk menandai bahwa simpul ini telah dikunjungi. Terus ada pun proses selanjutnya di mana dapatkan semua tetangga dari current node dari graph. Untuk setiap tetangga, jika tetangga tersebut belum dikunjungi, buat jalur baru yaitu new path dengan menambahkan tetangga jalur saat ini. Terus tambahkan pasangan neighbor, new path ke dalam antrian menggunakan operasi equally. Terus kembalikan nilai jika simpul tujuan tidak ditemukan. Nah, jika antrian kosong dan simpul tujuan tidak ditemukan, kembalikan non atau jalur kosong sebagai tanda bahwa tidak ada jalur yang ditemukan ke goal node. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke materi selanjutnya atau moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan teman saya. Untuk codingannya akan dibawakan oleh saya sendiri.
Baiklah, untuk kelas penelusuran jalur BFS ini, kita menggunakan advanced list, yaitu advertises, yang memiliki beberapa metode, yang diantaranya ada add vertex. Add vertex ini untuk menambahkan simpul ke graf, dan ada add edge, ini untuk menambahkan sisi yang menghubungkan dua simpul, dan ada get advertises, yang dimana ini adalah sebuah untuk mengembalikan daftar dari simpul tetangga yang dari simpul yang diberikan. Setelah itu kita inisialisasi terlebih dahulu. Yang pertama ada queue. Queue ini adalah antrean yang menyimpan jalur-jalur yang sedang dieksplorasi. Dan ada visit. Visit ini adalah set untuk menyimpan jalur-jalur yang sudah dikunjungi. Dan sini ada path. Path ini adalah daftar yang menyimpan jalur saat ini termasuk dari jalur start. Terus di sini prosesnya, di sini ada looping. Looping ini akan terus berjalan selama antrean queue ini tidak kosong. Jadi kalau antreannya kosong, maka perulangan ini tidak dijalankan. Antrean ini menyimpan jalur-jalur yang sedang dieksplorasi. Di sini ada path. Path ini jalur. Ini untuk mengambil dan menghapus jalur pertama dari antrean. Dan ada di sini string. String ini untuk mengambil simpul terakhir dari jalur yang baru saja diambil. Ini adalah simpul yang saat ini sedang dieksplorasi. Ini adalah simpul yang sedang dieksplorasi. Dan ini simpul yang sudah dieksplorasi. Dalam loopingnya ada sebuah kondisi. Kondisinya itu ini kalau ini untuk mengecek apakah simpul node sudah pernah dikunjungi atau memang belum. Dan jika belum, kita akan melanjutkan eksplorasi pada simpul node ini. Dan jika memang sudah dikunjungi, tidak perlu dilakukan eksplorasi ke simpul node ini. Setelah itu, sini ada list. List ini untuk mendapatkan daftar tetangga dari simpul node dengan memanggil get advertises. Dalam kondisi ini ada sebuah perulangan. Perulangan ini, sini ada sebuah list. List ini untuk membuat salinan baru dari jalur saat ini. Jalur saat ini adalah path, dan jalur baru ini adalah new path. Terus di sini ada new path, add neighbor. Ini untuk menambahkan neighbor ke dalam jalur tersebut. Jalur tersebut yaitu new path. Jadi neighbor ditambahkan ke new path. Dan di sini ada queue, antriannya. Ini untuk menambahkan jalur yang diperluas untuk dieksplorasi lebih lanjut. Jadi new path ditambahkan ke dalam queue. New path ini setelah ditambahkan dengan neighbor. Dalam perulangan, ada sebuah kondisi lagi, yang dimana itu jika memang jalur yang sudah dieksplorasi ini yang sudah diperluas adalah simpul N atau simpul tujuan kita, maka akan dikembalikan new path atau dikembalikan itu jalur yang sudah dieksplorasi. Setelah itu menambahkan node ke dalam visit set untuk menandai bahwa simpul ini telah dikunjungi dan tidak perlu dieksplorasi lagi. Setelah semuanya itu akan ada return null. Jika memang setelah semua sudah dieksplorasi dan tidak ada jalur ditemukan dari simpul star maupun sampai dengan simpul n, maka kita akan mereturn null. Dan di sini ada codingannya, yang dimana ini untuk membuat graf berdasarkan data koneksinya, menambahkan simpul dan sisi dari dan kemudian mencari jalur dari Arad ke Bucharest. Dan kalau
ada jalur yang ditemukan, maka akan di-print jalur tersebut. Dan jika memang tidak ada jalur yang ditemukan, maka kita akan memprint tidak ada jalur yang ditemukan. Dan untuk output dari codingannya ada ini, kita berangkat dari Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bucharest. Baiklah, untuk analisis kompleksitasnya, di sini untuk kompleksitas ruang, secara keseluruhan itu O, V plus E, yang dimana V itu untuk menyatakan vertices atau jumlah simpulnya, dan H ini untuk menyatakan jumlah sisinya. Untuk menyimpan graf itu kita pakai O, V plus E. Sedangkan untuk menyimpan antrian dan jalurnya itu O, V kuadrat, yang dimana ini bisa saja pada kondisi terburuk kita harus menyimpan semua antrian dan jalurnya. Dan juga ini ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktunya itu sama dengan kompleksitas ruangnya, yang bergantung pada vertices dan edge-nya, atau bergantung pada jumlah sisi dan jumlah simpulnya. Itulah tadi materi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian kami sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.